seperti apapun, yakinlah apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Kebaikan yang dia tabur, kebaikan yang dia tuai. Kejahatan yang dia tabur, biarlah Tuhan yang membalas kejahatan itu. Jangan kita. Kalau kita yang membalas, ya bersama aja kita dengan dunia ini, gitu loh. Ica, dia nggak peduli sama kamu. Saya tidak mau saya tidak akan pernah mau ambil pusing. Yang penting Tuhan, apa yang aku sampaikan ini, aku sudah sampaikan. Karena saya sudah bilang, Tuhan dari awal Tuhan, saya tidak mau. Pertama kali saya lihat Viti, saya langsung berdoa, Tuhan saya tidak mau ikut campur masalah ini. Tuhan minta tolong Tuhan, biarkan mereka yang membereskan ini semua. Tetapi apa? Tuhan mau ini. Tuhan mau ini. Tapi terserah, yang penting saya sudah sampaikan, saya sudah katakan, kembali lagi kepada kalian, cuma saya bilang RK, kalau kamu memang mau berniat untuk memberitakan firman Tuhan, hiduplah kudus di hadapan Tuhan, kamu kembali. Perbaiki kehidupan kamu, perbaiki kalaupun memang tidak ada titik temunya di dalam kehidupan kalian, setidaknya ada kedamaian antara kalian berdua. Hanya itu aja. Kalau kayak aku kan kalau kayak aku kan Kak, dari kemarin sebenarnya aku bukan membalas RK. Cuman kan banyak nih masuk ke aku DM, terus dari orang-orang terdekat dia. Banyak banget Kak, termasuk tadi salah satu itu yang tanya ngorok. Aku juga nggak tahu aku ngorok ya. Mungkin aku karena kecapean, dan menurut aku itu hal yang normal ya kalau orang sampai ngorok. Aku hanya berpikir begini Kak, kekecewaan aku terhadap RK adalah yang saya bahas ini kan masalah perselingkuhan dia yang saya pengen dia selesaikan dengan saya. Tapi kenapa sampai hal-hal yang kayak harusnya dia nggak usah omongin ke orang gitu ya, masalah kayak yang kan dia kayak ngorok lah apa segala macam. Jadi sebenarnya saya hanya klarifikasi gitu loh. Ya jujur mungkin aku agak terpancing ya dengan statement-statementnya RK gitu. Aku hanya mencoba menjawab apa yang dibilang RK tuh nggak benar. Banyak kan Kak, maksudnya kayak pemberitaan, kita kan punya hak jawab ya. Setiap orang tuh berhak membela dirinya masing-masing, benar nggak? CRK bilang katanya aku pernah nikah 4 kali. Ini wajib aku klarifikasi Kak. Terus CRK bilang aku makan uang donasi. Harus aku klarifikasi lagi. CRK bilang aku nggak bisa masak, aku nggak bisa nyuci, aku pemabuk. Ini kan harus aku luruskan. Kenapa aku luruskan di sosial media? Ya karena memang di TikTok terjadi ini semua. Dia bilang aku nggak pernah misa. Jadi sebenarnya aku bukan membalas RK, saya hanya klarifikasi. Saya hanya membantah karena saya merasa saya punya hak jawab. Saya punya hak untuk membela diri saya, tetapi segala sesuatu yang benar yang dikatakan RK terhadap diri saya nggak pernah bantah itu. Itu nggak betul. Kalau misalkan kamu bilang gitu, bukannya saya itu mau apa enggak, cuman gini, kalau misal kita tidak butuh untuk menjelaskan sesuatu hal yang tidak kita buat, gitu loh. Semakin kita jelaskan, semakin dia akan berbuat. Itulah hukum alam. Tetapi kalau kita nggak berbuat, ngapain kita pusing? Kalau kita tidak melakukan, ngapain kita takut? Apa yang kita pusingkan, apa yang kita takutkan sama manusia-manusia yang di dunia hayal ini? Yang kita pikirkan diri kita. Yang kita pikirkan bagaimana saya itu bisa bangkit berdiri untuk anak-anak. Bagaimana saya bisa bangkit berdiri untuk membesarkan anak-anak ini. Itu aja fokus kita. Kalau apapun yang dia bilang, oh si Rosi makan uang donasi, si ini, kita tidak lakukan, kita nggak pakai pusing. Kalau saya prinsip saya ya, apapun yang diomongin di luar sana tentang saya, kalau saya tidak melakukan, saya tidak ambil pusing. Itu bukan urusan saya, itu urusan dia sama Tuhan. Karena apa? Karena dia yang mengatakan. Banyak di TikTok ini sudah berapa orang ya, mungkin sudah berapa orang yang pernah menyakiti saya, yang pernah fitnah saya, itu jatuh tumbang semua. Dan saya tidak akan ucapkan di sini semua. Pada tumbang semua. Karena apa? Karena kita pegang janji Tuhan, gitu loh. Kita pegang janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi kita cuman hanya berikan yang terbaik demi kemuliaan Tuhan, udah.
fokuskan kepada diri sendiri, fokuskan untuk apa? Kalau misalkan kamu memang untuk di TikTok ini seperti apa yang bisa kamu lakukan, apa yang mampu kamu lakukan, itu kamu lakukan. Karena apa? Semakin kamu melakukan yang terbaik, semakin dia lihat, semakin dia akan tunduk sama kamu, semakin dia akan meminta untuk kamu bisa kamu bisa menerima dia kembali. Itu. Kalau misalkan semakin kamu difitnah, semakin kamu klarifikasi, iblis ini akan senang, iblis akan bahagia, iblis akan suka dengan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Kalian akan dibentrokkan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti kalian yang sengsara. Apa? Gak bisa tidur, gak bisa makan. Aduh, kalau aku gak mau seperti itu. Aku gak ngelakukan, aku mau tidur, aku mau tenang, aku mau hidup nyaman. Gitu, aku mau hidup happy. Kalau misalkan ada yang mau fitnah aku, mau apa, urusan kau. Kalau yang Putus-putus ya. Di belakang layar aja. sinyal aku Dia sinyalnya jelek gitu. sinyal aku nggak sih ini yang jelek? Kalau loh teman-teman, kalaupun ujung-ujungnya berpisah, itu hak mereka berdua. Itu pilihan mereka berdua. Asalkan ada titik temu di mana mereka ini saling mengobati kebatinan ini supaya anak-anak ini masa depan mereka ini baik gitu loh. Itu Kak, yang aku maksud tuh itu, kalau misalnya nggak bisa dipertahankan lagi dan udah mau berpisah, aku nggak memaksa RK untuk tetap dengan aku, dan bahkan RK pun nggak bisa memaksa aku. Cuman yang aku mau, ayo dong kamu jangan dewasa gitu loh, hadapi masalah ini Kak. Maksudnya jangan kabur-kaburan terus Kak. Ini yang bikin aku kesel. Kenapa sih kamu tuh nggak pernah berani menghadapi masalah ini? Kenapa nggak pernah berani menyentuh masalah ini? Mau sampai kapan kita kayak gini? Kalau mau dibilang aku capek-capek karena hidupku hanya bukan untuk ini aja. Ya. Ini setengah dajal. Tahu dajal nggak? Yang namanya dajal, mau dinasehatin seperti apapun dia tidak akan terima karena dia akan membenarkan diri dia. Jadi yang bisa memperbaiki dajal ini hanya Tuhan. Nah, dengan cara apa? Kita ya berdoa. Ini yang Tuhan inginkan, kita yang tunduk sama Dia. Tuhan mau kita yang minta sama Dia. Tuhan mau kita yang meminta sama Dia gitu. Supaya apa? Supaya manusia ini setidaknya dibukakan jalan pikirannya, dikasih hikmat untuk memperbaiki hubungan kalian walaupun tidak bisa bersama lagi gitu loh. Karena apa? Karena di sini yang kita lihat, dia itu kan pelaku firman Tuhan. Dia itu kan penginjil. Kalau tadi dia apa namanya manusia, ya ibaratkan dia tidak penginjil atau yang saya tidak kenal, mungkin saya tidak ambil pusing. Karena dia adalah penginjil sehingga dia itu memberitakan firman Tuhan. Jadi apa? Jadi memang harus diperbaiki ini. Stop, RK. Please. Jangan sampai nanti parah nanti kamu dapatnya. Tapi gini ya Kak Ica, aku gini. Kalau saya pribadi ya Kak, misalnya kan kalau anulasi ini kan nggak segampang yang kita bayangkan ya. Bahkan mungkin sampai rambut kita memutih, anulasi kita belum selesai, benar nggak? Aku nggak tahu ya, maksudnya kalau aku sendiri sih memang sudah memutuskan ya sudahlah. Kayaknya memang aku lebih nyaman dengan kesendirian aku sih Kak. Maksudnya aku udah punya anak besar-besar juga. Terus aku udah nggak siap sakit hati lagi Kak, karena yang ini aja jujur ya Kak ya, aku kalau mau dibilang trauma ya berpengaruh sampai berdampak sama kesehatan aku ya, dari pola makan aku, pola tidur aku yang jadi nggak teratur ya, itu betul, aku nggak bisa menutupi ini gitu. Aku hanya pesan ke RK gini, kalau mau ini semua selesai, coba kamu pulang gitu ya, maksudnya pulang ke Maumere, selesaikan ini baik dengan saya. Jangan suruh orang kan 3 minggu yang lalu tuh kan Kak ada DM masuk ke saya ya dari teman-teman dekatnya RK di rumahnya dia. Saya ada dapat DM dari Padre Pio. Jadi Pio bilang
supaya di roomnya Pio atau di Zoom ini bisa dibicarakan baik-baik, dalam artian mediasi gitu ya, mediasi. Pio bilang begitu ke saya, mediasi nanti dihadirkan Romo. Jadi saya jawab, jadi saya bilang sama Pio, saya punya paroki, saya ada paroki, dan saya juga ada Romo. Saya menikah dengan RK bukan di TikTok. Saya menikah dengan RK tuh di gereja. Saya punya orang tua angkat saksi nikah saya. RK punya orang tua dia. Ini yang dari awal yang saya minta dengan RK. Ayo, gini loh Kak, saya nggak pernah memaksa RK untuk bertahan dengan saya, enggak. Berkali-kali saya bilang sama RK, saya tidak akan memaksa kamu hidup dengan saya. Kalau kamu merasa sudah tidak nyaman, kita berpisah rumah nggak apa-apa. Tapi ngerti nggak sih? Waktu kita menikah ini kan Kak, kita nggak berdua aja loh. Kita nggak berdua. Tandanya kita menghargai diri kita dan menghargai orang-orang yang terlibat dalam perkawinan kita. Salah nggak ketika kita ngomong bahwa rumah tangga saya lagi begini, kemudian saya dengan Rosi atau saya dengan RK memutuskan untuk berpisah rumah, sehingga tidak terjadi kegaduhan seperti ini Kak. Yang saya kecewa dengan RK, perselingkuhan dia ini kan bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau teman-teman ingat, perselingkuhan dia yang pertama kali dengan Putri, itu sampai saya naik ke roomnya Herder loh. Saya bela, RK meminta tolong kepada saya untuk memulihkan nama baik, itu saya lakukan. Kak Ica tahu, perselingkuhan RK dengan Putri yang pertama kali yang saya tahu aja, itu udah mau bikin saya gila Kak. Selang 3 bulan, dia ulangi lagi dengan Priska. Jadi, teman-teman ayolah. Maksudnya, yang masalah Putri aja teman-teman kalau ingat, saya begitu merangkul RK loh. Kasus perselingkuhan yang pertama, saya merangkul RK loh. Tapi yang ini benar-benar saya udah nggak bisa maafin lagi Kak. Jadi banyak sebenarnya Kak yang DM saya menyalahkan saya, banyak yang bilang Rosi gini umbar aib apa segala macam. Kalian nggak tahu udah berapa kasus yang saya pendam. Saya bisa kuat saat itu Kak. Tapi ternyata saya tuh lemah loh Kak. Saya tuh manusia. Sebenarnya saya manusia. Ternyata saya nggak bisa sekuat itu gitu loh. Banyak yang menyalahkan saya. Kamu kenapa bongkar aib suami kamu? Kalian nggak tahu kasus Putri itu. Saya rangkul RK. Saya menguatkan RK. Saya naik ke room Herder meskipun saya nggak mau sebenarnya. Tapi RK bilang apa? Tolong pulihkan nama baik saya. Saya naik Kak. Teman-teman tahu nggak, saya malu naik roomnya Herder, tapi saya bela-belain naik. Itu saya masih, ibaratnya saya tutupi semuanya itu. Tapi yang kasus yang kedua, ketiga, sampai yang sekarang dekat dengan Mama Tommy apa segala macam, ya udah aku juga kayaknya udah nggak bisa lagi sih Kak. Udah aku serahin ke Tuhan aja, udah aku capek. Karena hidup aku juga bukan harus tentang RK terus ya, gitu loh. Ini kita ngobrol ya, dan saya yakin tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di saat kita ngobrol ini, karena saya tuh orang yang gak gampang untuk bicara sama orang, dan saya gak gampang untuk kalau Tuhan tidak menyuruh, mungkin saya tidak akan mau ikut campur masalah seperti ini. Tetapi karena memang saya juga sudah bilang dari awal, pertama kali lewat VT si RK seperti itu, saya bilang Tuhan, saya tidak mau ikut campur, itu urusan mereka Tuhan. Saya tidak mau ikut campur. Tapi semakin saya menolak, semakin Tuhan membuat saya untuk ibaratkan berdoa untuk kalian. Sehingga saya nggak tahu Tuhan bagaimana caranya. Aku minta naik di roomnya biasa teman-teman Katolik ya, itu saya minta naik dinaikin. Tapi semenjak saya nggak tahu ya, saya bikin VT itu saya nggak dinaikin. Makanya saya bilang saya kecewa sama teman-teman Katolik, benar-benar saya kecewa sama kalian. Kenapa saya bilang saya kecewa? Ya, seharusnya kalian sebagai teman, sebagai saudara seiman tidak mempertontonkan masalah rumah tangga teman kalian ini, saudara kalian ini. Karena apa? Semakin kalian membuka ruang untuk mempertontonkan, semakin iblis itu menang.
Semakin kalian mempertontonkan, kalianlah yang bagian dari iblis-iblis itu. Kenapa saya bilang kalian dari bagian iblis itu? Karena kalian itu menyenangkan hati kalian gitu loh, ya. Kalian menyenangkan hati kalian supaya orang dua ini itu membuka aib satu sama lain. Itu saya kecewa. Hati-hati kalian, saya bilang, ya. Upah dosa adalah maut. Hati-hati, ya. Jangan kalian itu mentang-mentang kalian, saya nggak gampang loh untuk mengucap apapun, saya nggak gampang loh. Tetapi kalau saya sudah mengucap, hati-hati kalian. Itu yang saya ucap, ya. Makanya saya bilang, kalau kalian adalah saudara seiman, kalau kalian adalah saudara seiman mereka berdua, seharusnya kalian itu jangan mempertontonkan mereka masalah rumah tangga mereka. Seharusnya kalian itu seharusnya kalian itu bagaimana supaya mereka ini jangan mengeluarkan aib masalah rumah tangga mereka di sosial media ini, gitu. Seharusnya kalau kalian itu adalah teman-teman mereka, ya. Seharusnya apapun ceritanya, kalau memang kalian itu teman, kalau memang kalian itu saudara, saya katakan sekali, kalau memang kalian itu saudara, kalau memang kalian itu teman, kalian tidak akan mungkin mempertontonkan dengan kesenangan kalian di atas penderitaan mereka. Kalian membuka ruang untuk mereka membuka aib satu sama lain, ya. Nah, jadi ini saya sudah bicara, saya berharap ini stop. RK ini saya nggak bisa ngomong ya, RK. Sekali saya ucap, ini sekali kamu dengarkan saya, ya. Sekali saya berucap, ini kamu dengarkan. Stop, kamu udahin ini semua, RK. Kalau memang kamu mau menginjil, kalau memang kamu mau benar-benar untuk memang sudah tidak mau lagi, kamu perbaiki ini semua. Udahin. Kasihan mama kamu. Kasihan mama kamu, kasihan mamanya si Rosi. Kasihan anak-anaknya Rosi, anaknya perempuan. Itu yang saya minta sama kamu. Kasihan. Karena apa? Karena orang tua kalian, mama kalian menangis untuk kalian menangis untuk kalian udahin ini semua. Kalaupun kalian tidak bisa bersatu kembali, itu urusan kalian, hak kalian berdua. Setidaknya kalian bisa dipertemukan dan kalian bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kalian supaya ini udahan. Kasihan. Karena apa? Orang tua kalian ini, aduh, kita nggak usah ngomong dah. Mama kalian menangis berdua ini. Mama kalian menangis berdua ini untuk kalian berdua, ya. Kak Ica, maaf aku lurusin, Kak Ica. Aku lurusin. Aku udah nggak punya orang tua, Kak. Aku yatim piatu, Kak. Saya tahu. Makanya saya bilang, kenapa saya nangis tadi? Saya tahu, Rosi. Makanya saya nangis. Kenapa saya tadi nangis, Rosi? Kenapa saya berani berucap seperti ini, Rosi? Mungkin kalian, ya itu hak kalian. Cuman kalau kalian mau tahu tapi nggak usah. Kalau kalian mau tahu saya, tanya sama Stephen ya. Dia tahu tentang saya. Jadi saya tahu kamu seperti apa. Makanya saya di sini disuruh berdiri di sini untuk bicara, Rosi, buat kalian. Saya disuruh bicara buat kalian, Rosi. Ya, saya disuruh. Kenapa saya bisa nangis? Itu tangisan mama kamu, Rosi. Itu hak kamu. Kamu mau bilang apa terserah. Gitu. Yang penting saya bilang, awal dari kalian kejadian, saya minta Tuhan, saya tidak mau ikut campur urusan rumah tangga mereka. Saya tidak mau ikut campur masalah mereka. Tetapi Tuhan mengharuskan, menginginkan saya harus bicara ini, Rosi. Ya, saya harus bicara. Ini terserah orang mau ngomong apa, itu hak mereka. Saya tidak mau ini, tetapi saya sudah ucapkan ini semua, saya sudah bilang ini semua, saya sudah di dalam doa saya itu terngiang kalian, dan saya harus ucapkan ini, gitu loh, ya. Jadi makanya saya bilang, kamu juga udahin. Kamu itu cantik, kamu itu baik, kamu itu mampu, kamu sanggup untuk melakukan apa yang untuk membahagiakan anak-anakmu, lakukan, Rosi. Jangan sampai dengan hal-hal yang seperti ini itu kamu tambah menyakiti diri kamu.
Kamu tambah menyakiti hati kamu. Kalau kamu menyakiti hati kamu menyakiti hati mamamu. Kamu menyakiti hati anakmu. Bukan kamu sendiri yang kamu sakiti, tetapi mamamu dan anakmu yang kamu sakiti juga. Gitu loh. Bukan dirimu sendiri yang kamu sakiti, tetapi anakmu dan mamamu yang kamu sakiti. Gitu. Nah, apalagi si RK. Kamu juga RK. Ya, saya bilang, kamu ini udahinlah. Kalau kamu mau dengar ucapan saya, kamu lakukan. Kalau kamu tidak mau dengar, kamu akan lihat apa yang terjadi dalam hidup kamu. Itu aja. Itu yang terakhir saya ucap sama kamu. Kamu akan lihat apa yang terjadi dalam hidup kamu. Setidaknya kamu akan percuma, ibaratkan nih, selagi Tuhan masih mau memberi kita kesempatan untuk berubah, untuk melakukan hal yang baik, untuk apalagi kamu menginjil ya, lakukan yang terbaik. Kalaupun misalkan tidak ada apa yang menjadi keinginan Rosi, bersatu. Setidaknya kalau misalkan tidak ada bisa lagi untuk berkumpul, kalian bicarakan baik-baik apa yang menjadi keinginan. Kalaupun tidak bisa bersatu lagi, setidaknya ada pengampunan di antara kalian berdua dan kamu bisa menginjil lagi. Alangkah disayangkannya kalau kamu tidak hidup kamu di dalam hal yang tidak baik. Lingkungan kamu itu sudah tidak baik, lingkungan Rosi pun sudah tidak baik. Kenapa sampai detik ini kalian tidak bisa karena tidak ada yang membuat kalian itu, mensupport kalian itu supaya kalian itu bisa untuk berbicara dengan kepala dingin gitu loh. Nah, jadi saya nggak bisa panjang kali lebar Rosi. Hanya itu yang bisa saya ucap, hanya itu yang saya tahu, dan saya sudah sampaikan apa yang menjadi keinginan. Saya sudah sampaikan yang menjadi keinginan mama, sudah saya sampaikan, dan itu kembali kepada kalian. Ingat, kalau kamu menyakiti hatimu, kamu menyakiti mamamu dan anakmu. Dan RK, kalau kamu sudah menyakiti perempuan yang sudah, hati-hati kamu. Ini ucapan saya. Kita lihat, kalau kamu nggak dengar, kamu akan lihat, gitu. Nah, gitu ya Rosi ya. Hanya itu aja yang bisa kakak bilang. Saya berharap stop. Kamu difitnah, kamu dicaci, kamu dimaki, diam. Serahkan hidupmu sama Tuhan, minta sama Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa menjadi kekuatan. Saya sudah bilang Rosi, mama saya meninggal, ketahuan perselingkuhan, saya cerai, bapak saya stroke, pokoknya itu saya itu udah. Tetapi apa, Tuhan itu baik buat saya. Difitnah, di ini, di apa, saya tidak ambil pusing. Saya tidak lakukan hal apapun selagi saya minta sama Tuhan. Tuhan pasti bela saya. Dan puji Tuhan, semua keluarga minta maaf. Dan bukan karena kehebatan saya, tetapi itu kehebatan karena kasih Tuhan kepada saya. Karena Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu pikiran saya, Tuhan tahu perbuatan saya. Nah, saya mau juga Rosi seperti itu. Karena apa? Ingat, anak Rosi perempuan. Jangan sampai ya apa yang terjadi di dunia sosial media ini itu menambah kehancuran di dalam kehidupan anak Rosi. Hanya itu yang saya bilang. Karena kasihan apalagi mama. Gitu. Udah, itu cuman itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan Rosi terima ya silakan. Kalau Rosi tidak terima ya itu yang penting saya sudah ucapkan itu, saya sudah keluarkan itu, saya sudah sampaikan apa yang harus saya sampaikan. Ya Dek ya? Oke Kak. Oke, terima kasih banyak ya Sang ya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lebih besar selain kekuatan Tuhan. Saya sudah alamin itu semua. Mujizat Tuhan itu saya sudah alamin. Kamu 10 tahun rumah tangga, saya juga 10 tahun rumah tangga. Perselingkuhan juga saya sudah alami itu semua. Dan kalau kita berpegang teguh dengan janji Tuhan, ya saya udah alamin. Karena saya sudah alamin, makanya saya berani untuk menguatkan kamu. Gitu. Yakin dan percayalah, Tuhan akan berikan yang terbaik. Kalau kamu terus seperti itu, padahal ada kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan, akhirnya apa? Terhalang. Dan itu yang rugi siapa? Yang rugi itu dirimu, gitu, dan anak-anak. Ya saya. Ya Kak. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkatimu dan Tuhan menjaga. Dan saya yakin dan percaya dari hal ini, RK dan kamu dipulihkan.
apapun keputusannya suatu saat nanti, yang penting tidak ada yang namanya kepahitan, kebencian, dan kasih Tuhan menyertai kalian berdua. Amin. Oke, makasih ya sayang ya. Ya Kakak Ica. Oke, bye. Bye. Gak apa-apa ya guys, itu kan apa namanya, saran kayak gitu kan, masukan, terus nasihat ya kita terima ya. Capek sebenarnya guys, capek. Jadi bingung mau ngomong apa. Bingung mau ngomong apa guys. Makan apa? Aku nggak makan apa-apa kok. Tadi aku cuma nembeng makan ini, makan apa? Kentang goreng. Aduh guys, gimana ya? Capek sebenarnya. Ini aku jujur teman-teman ya. Semenjak ada permasalahan rumah tanggaku ini, aku termasuk orang yang menutup diri ya dari lingkungan sih sebenarnya. Aku kurang suka yang keluar-keluar. Ini diajakin, tadi aku nggak mau ikut. Aku nggak mau ikut tadinya. Lebih kayak seneng di rumah, diam di kamar gitu kan. Terus nyanyi sama Kamocha, sama Mocha, sama Jello, sama abang tahu bulat gitu. Aku kayak ngisi semua bukan kesedihan ya, lebih kayak kekosongan waktu aku lah ya.